Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berada di tanggal sekitar 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Dan kita masih di pembahasan tentang zikrul maut. Pembahasan poin pertama sudah kita bahas tentang motivasi mengingat kematian. Dan berikutnya kita akan membahas poin kedua dan seterusnya. Muallif hafizahullahu ta'ala menyampaikan di poin yang kedua tentang hakikatul maut, hakikat dari kematian. Beliau sampaikan di sini bahwa manusia hanya memiliki prasangka-prasangka dusta perihal kematian. Mereka telah melakukan kesalahan di dalam permasalahan ini. Kemudian beliau sebutkan ya contoh di antaranya. Ada di antara manusia yang memiliki prasangka bahwa kematian itu tidaklah ada. Begitu pula hari kiamat. Begitu pula tentang hari kebangkitan serta hari balasan kebaikan dan juga kejahatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah orang-orang yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian. Mereka menganggap dan menyangka ya orang mati sekedar mati saja. Tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan. Dan contoh orang-orang seperti ini diantaranya adalah orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak menyembah siapapun, tidak beragama. Wa qalu wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan bahwa kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia saja. Kami hidup, kami mati, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya perputaran waktu saja. Intinya mereka tidak meyakini, tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jelas ya, keyakinan seperti ini, prasangka seperti ini prasangka yang batil. Kemudian beliau sampaikan, di antara mereka ada juga yang menyangka bahwa orang yang sudah mati itu tidak akan mendapatkan kenikmatan karena pahala, juga tidak akan merasakan pesakitan karena dosa. Baik, para jamaah, ini orang-orang yang mengingkari adanya nikmat dan azab kubur. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi mengajari kita berdoa di setiap tasyahud akhir. Ya, salah satu di antara doanya adalah kita berlindung dari siksa neraka jahanam, kemudian dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, sebagian orang menyangka bahwa
orang mati ya mati, begitu ya. Tidak ada pembalasan berupa nikmat kubur, juga tidak ada pembalasan berupa azab kubur. Baik para jamaah. Ada pula yang menyangka ruh itu kekal dan tidak musnah karena kematian. Hanya jasadlah yang akan musnah, dia tidak dibangkitkan ataupun tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini seperti poin pertama. Orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada lagi ya yang namanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Orang mati ya mati, setelah itu dia mengalami kehidupan yang lainnya, ya kehidupan arwah. Namun mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Nah, prasangka-prasangka tersebut ini jelas prasangka yang salah dan juga jauh dari kebenaran. Bahkan peristiwa-peristiwa yang bisa diambil pelajaran berupa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya menegaskan kepada kita bahwa kematian itu adalah taghayyur al-hal, yakni perubahan keadaan, dan sesungguhnya ruh itu akan tetap kekal setelah dia lepas dari jasadnya. Ya, ruh kita ini semenjak diciptakan memang tidak akan pernah mengalami kematian. Ya, yang disebut al-maut itu berpisahnya ruh dari jasad. Ruhnya tentu tidak mati. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Ada kalanya, baik. Jadi di dalam Quran dan juga Sunnah kita dibimbing dan diajarkan bahwa ruh ini memang kekal, begitu ya. Ruh ini semenjak diciptakan Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah mengalami yang namanya kebinasaan. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ruh itu juga akan merasakan pembalasannya. Bukan hanya sekedar ruh itu kekal, tidak mengalami kebinasaan dan hidup begitu saja. Namun ruh ya dia kekal namun akan mendapatkan pembalasan. Ada kalanya dia disiksa di neraka atau diberi kenikmatan di surga. Begitu juga kuburan, alam kubur itu ada kalanya dia menjadi taman surga, ada kalanya juga kuburan itu menjadi lubang ya dari lubang-lubang neraka. Berarti maksudnya adalah ada nikmat kubur bagi orang-orang beriman dan mati di atas keimanan, kemudian ada siksa kubur ya bagi mereka yang berhak mendapatkannya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah hakikat al-maut, bahwa al-mautu hak. Ya, kematian bukan berarti mati begitu saja atau ruhnya tetap dikatakan hidup begitu saja, namun ya ruh yang tetap hidup setelah lepas dari jasad, ya demikian pula sejatinya jasadnya akan merasakan balasannya, imma balasan kebaikan ataukah balasan keburukan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, di poin yang ketiga beliau sampaikan fal mautu taghayyuru halin. Kematian itu adalah perubahan keadaan. Ada dua alasan yang beliau sampaikan di sini. Pertama, orang yang sudah mati itu kedua mata, kedua telinga, tangan, kaki dan juga lidahnya, bahkan semua anggota tubuhnya akan diambil darinya. Jelas ini perubahan keadaan, karena kehidupan dunia dengan kehidupan barzakh, kehidupan di alam kubur tentu berbeda. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Begitu pula keluarga, anak keturunan, kerabat, ya semua pengetahuan, untanya, binatang ternaknya, para budaknya, rumah-rumahnya, pekarangannya, dan semua yang dia miliki saat di dunia, maka akan diambil darinya. Tidak ada bedanya apakah barang-barang ini diambil dari manusia ataukah manusia itu sendiri yang dipisahkan dari barang-barang tersebut, sama saja. Artinya manusia ketika mati ya ada perubahan pada keadaannya, jelas ya.
Pertama dari sisi alamnya tadi tentu berbeda alam dunia dengan alam kubur. Situasi dan keadaannya juga berbeda. Ya, antara alam dunia juga dengan alam kubur. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika di dunia kita masih dengan harta kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masih dengan keluarga kita, istri dan juga anak-anak kita, masih dengan orang tua kita, masih dengan karib kerabat kita. Barakallahu fikum. Yang punya pangkat jabatan masih dengan pangkat dan juga jabatannya. Namun ketika nanti kita mati, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keadaan itu semuanya berubah. Kita akan berpisah atau dipisahkan, ya, dengan semua yang kita miliki saat di dunia. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya perkara yang menyakitkan itu diantaranya adalah perpisahan. Ya. Orang kalau berjumpa senang, gembira, bahagia, maka saat perpisahan tentu kebalikannya. Perpisahan kadang terjadi karena diambilnya harta seseorang atau orang tersebut ditawan dari kepemilikan harta. Dalam dua kondisi tersebut rasa sakit tetap satu. Kematian berarti dipisahkannya manusia dari hartanya dan mengalihkannya ke alam lain yang tidak sama dengan alam ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Makanya ada istilah hartamu tidak akan dibawa mati. Benar, ya, fisiknya tidak akan dibawa mati. Yang mengikuti jenazah yang mengiringi kematian orang itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, ada 3, kan begitu. Yattabi'ul mayyit salas. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Ada hartanya, kemudian ada karib kerabatnya, dan ada amalnya. Yang 2 akan pergi kembali, kemudian yang tersisa bersama dengan dirinya hanyalah 1. Yang kembali itu adalah harta dan juga keluarganya. Ini akan kembali. Maksudnya tidak ada yang diikutkan bersamanya, gitu ya. Sebesar apapun harta yang dia miliki, sebanyak apapun, seberlimpah apapun harta yang ada pada dirinya, tetap saja yang dibawa hanya 3 lembar kain saja. Itu pun tidak ada sakunya, begitu ya. Barakallahu fikum. Baik para jamaah. Maka yang tersisa hanyalah 1. Nah, itulah amal solehnya. Nah, di antara bentuk amal soleh ada amal-amal yang terkait dengan harta. Berarti harta yang dia lepaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya yang akan bersama dengan dirinya. Itu yang akan senantiasa bersama dengan dirinya. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, harta yang tidak dilepaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dirahmati Allah, harta yang tidak dilepaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian kita, justru nanti itu yang akan menjadi penyesalan. Makanya orang yang mati itu meminta ditangguhkan kematiannya barang sesaat. Apa yang dia inginkan? Dia ingin kembali ke alam dunia walaupun barang sesaat. Apa yang dia inginkan di dunia, apa yang dia inginkan ketika dia minta hidup kembali, dikembalikan ke alam dunia, ternyata salah satu di antaranya adalah fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat orang-orang saleh terdahulu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka tidak merasa nyaman ya ketika ya menginapkan sebagian harta di rumahnya. Ya, Nabi pernah, Ibunda Aisyah menyimpan sebuah perhiasan emas yang kemudian Nabi menyampaikan, ya jangan sampai emas ini menginap di rumah kita. Maksudnya apa? Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kalau kemudian tersimpan, ya tersimpan, barakallahu fikum,
Selama dia tersimpan, maka selama itu pula dia tidak menghasilkan pahala kalau sekedar disimpan. Tapi kalau kemudian dilepaskan, disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka barulah dia menjadi pahala. Kemudian juga kalau disimpan, harta itu disimpan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata orang itu keburu mati, maka simpanan hartanya menjadi hisab. Simpanan hartanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini menjadi perhatian kita semua, ya. Di mana kebanyakan manusia senangnya nyetok harta, kan begitu ya. Bahkan sebagian para ahli ekonom atau yang sejenis dengannya, ya, sampai mengatakan orang itu dikatakan ekonominya ada dalam keadaan yang baik-baik saja, ya, itu diantara patokannya minimal dia punya stok harta itu untuk 12 bulan ke depan. Berarti minim-minimnya orang dikatakan ekonominya aman-aman saja kalau dia punya tabungan, ya, cukup untuk memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan bulanannya selama 12 bulan. Begitu ya. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, cukup untuk memenuhi kebutuhannya, bukan keinginan, ya, tapi kebutuhan. Kalau misalkan rumah tangganya punya kebutuhan, sebulannya itu kebutuhannya itu pengeluarannya untuk kebutuhan utamanya 5 juta, berarti setidak-tidaknya dia punya sekitar 60 juta di tabungan, gitu ya. Jadi kalau ada segala sesuatu yang sifatnya darurat, emergensi, ada musibah atau apapun itu, termasuk sakit, ya, barakallahu fikum, termasuk juga PHK, ya, dia masih bisa bertahan setahun ke depan, ya, dengan tabungannya itu. Itu versinya manusia. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Namun fa inna khairal haji hajju Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau versinya Nabi kita punya bekal untuk hari ini saja, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dunia itu sudah dikumpulkan atas dirinya. Kalau kita di pagi hari bangun dalam keadaan sehat afiat, aman di tengah-tengah keluarga dan lingkungan kita, kemudian dia punya bekal untuk hari ini. Punya bekal untuk hari ini. Nabi tidak mengatakan bekal untuk 12 bulan ke depan. Punya bekal untuk hari ini. Itu standar kecukupan versinya Nabi. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka seolah-olah dunia itu dikumpulkan semuanya untuk dirinya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia di masa ini, gitu ya. Ada orang sudah punya tabungan, bisa menjadikan dia bertahan setahun ke depan saja, rasa-rasanya masih kurang. Itu orang-orang minimalis, begitu ya. Kalau bisa untuk 10 tahun ke depan, ada yang lebih ngeri lagi, ya, untuk semasa hidupnya. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi, 7 tahun tidak akan, 7 turunan tidak akan habis-habis. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Ya, maka ya pantas kalau kemudian manusia tidak ada puas-puasnya. Manusia banyak yang mengeluh dan mengeluh. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang ada pada dirinya sejatinya wajib disyukuri dengan syukur yang paling terbesar. Ya, nah itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, tentu penjelasan ini ya bukan berarti kita itu tidak boleh punya tabungan. Bukan. Karena kata para ulama, menabung untuk persediaan hidup sepekan, ya sebulan ke depan, 1 tahun ke depan, itu mubah-mubah saja, tidak ada masalah. Namun yang kita ingatkan di sini, ya jangan sampai apa yang kemudian kita stok dari harta kita, apa yang kita tabung, apa yang kita timbun dari harta kita, kemudian melalaikan kewajiban harta kita. Melalaikan ya untuk kemudian kita berlomba mengumpulkan pahala sebaik-baiknya untuk kehidupan setelah kematian. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya harta orang itu sebanyak apapun, maka kata para ulama intinya hanya
ada 3. Harta manusia itu ya hanya ada 3. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama apa? Apa yang dia makan. Itu kan yang sebetulnya harta kita. Apa yang kita makan, apa yang kita nikmati. Antum punya tabungan ya 10 miliar, dinikmati? Dinikmati enggak ikhwan? Enggak. Itu kan hanya catatan di buku tabungan saja 10 miliar. Uangnya mana? Enggak ada juga di hadapan. Tersimpan mungkin di bank, ya mungkin di brankas. Maka sejatinya harta manusia cuma 3. Pertama, yang dia makan, yang dia nikmati, ya berupa makanan. Kemudian yang kedua, yang dia pakai. Yang dia pakai. Yang kita pakai saat ini apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari seujung rambut sampai seujung kaki. Ya pakaian yang menempel di badan kita, peci yang sedang kita pakai. Barakallahu fikum. Kalau antum pakai jam tangan, ya itulah harta yang sedang dikenakan. Kita pakai baju, inilah harta yang sedang kita kenakan. Begitu ya, yang kita pakai. Kemudian satu lagi harta kita itu adalah yang kita sedekahkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari 3 jenis ini, dari 3 jenis harta ini, yang 2 akan musnah. Yang 1 yang kemudian itulah justru hakikat harta yang sedang kita kumpulkan. Jadi luar biasa, versinya Nabi ngumpulin harta itu justru dengan dilepaskan. Bukan ditabung, bukan disimpan menjadi satu aset. Bukan. Tapi justru yang dilepaskan di jalan Allah, itu yang sedang kita kumpulkan. Itu yang nanti akan kita panen di kehidupan akhirat. Lagi-lagi ya, apa yang disampaikan oleh Nabi ini tentu berbeda dengan mindsetnya kebanyakan manusia. Begitu kan? Yang kita makan, kata Nabi SAW, maka akan sirna, jadi kotoran. Begitu ya, walaupun memang kita nikmati. Makanan enak, makanan lezat, minuman yang menyegarkan, dinikmati, tapi dia jadi air seni, jadi air kencing, ya dia jadi kotoran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang kita pakai lusuh, apa yang kita pakai menjadi usang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baju kita ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu jarang yang bertahan sampai 20 tahun, ya. Apalagi mohon maaf di kalangan tertentu bahkan 2-3 kali pakai ganti lagi. Begitu kan? Tapi para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apa yang kita pakai akan lusuh, akan usang. Apa yang dimakan akan sirna menjadi kotoran. Maka yang kita sedekahkan itulah yang sejatinya itu yang sedang kita kumpulkan. Nah itu 3 jenis harta manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang tersimpan itu, aset-aset itu sejatinya belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita, ya. Orang punya aset misalkan berupa ruko, berupa apartemen, dikasih banjir saja hancur. Dikasih kebakaran saja rata dengan tanah, belum tentu jadi milik kita, bisa kita nikmati. Ya. Yang kita nikmati itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai saat ini, gitu ya. Kemudian apa yang kita sedekahkan. Karena sejatinya apa yang kita sedekahkan di jalan Allah itu kenikmatan. Ya. Bagi seorang mukmin, ikhwan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berbagi itu kebahagiaan. Ketika dia mampu berbagi, orang yang kita beri itu mungkin sumringah, bahagia, bisa jadi dia menangis, tangisan kebahagiaan yang luar biasa. Sebagian orang hadirin dikasih uang 50.000 saja, bersyukurnya minta ampun. Begitu kan? Yang bagi kita mungkin segelas atau secangkir kopi saja di kafe. Tapi bagi sebagian kalangan. Tapi bagi sebagian kalangan yang lain ternyata 50.000 itu berharga sekali. Dia bisa belikan beras, bisa untuk 3 hari ke depan. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah sejatinya itu kenikmatan. Kita yang kemudian menjadi tangan di atas, jelas lebih bahagia, lebih bergembira, lebih senang
daripada kesenangan orang yang mendapatkan apa yang kita beri. Tiga-tiganya kenikmatan. Apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, dan apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat daripada harta kita yang sesungguhnya. Thayyib, ikhwan. Ada sebagian orang ya hidupnya ngejar-ngejar dunia terus, pangkat, jabatan dikejar. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari sisi kekayaan mungkin dia sudah kaya raya. Tapi dia melupakan tiga ini. Ada orang yang saking sibuknya, makan saja tidak bisa dia nikmati. Ada orang yang saking ruwetnya dengan permasalahan pekerjaannya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, segarnya minuman tidak bisa dia nikmati. Ya. Apa yang sedang dia kenakan tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena dia fokus ya, mengejar sesuatu yang katanya untuk aset masa depan dia. Ini serugi-ruginya manusia. Ya. Serugi-ruginya manusia. Artinya di dunia saja dia tidak bisa menikmati lezatnya dunia ini. Bagaimana kemudian dia bisa menikmati surga di kehidupan akhirat? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau sampaikan, bila di dunia ini dia memiliki sesuatu yang disenangi serta membuatnya merasa tenang dan diperhitungkan keberadaannya, maka kematian akan dirasa sangat menyedihkan dan menyengsarakan karena harus berpisah dengannya. Nah, disinilah hubbud dunya itu berbahaya sekali. Hubbud dunya tentu dengan makna yang berlebih-lebihan, ya. Hubbud dunya dengan makna yang berlebih-lebihan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena akan menjadikan dia benci dengan kematian, akan menjadikan dia berat kemudian menghadapi kematian. Karena berarti kematian akan memisahkan dirinya dengan kecintaan dia terhadap dunia ini. Cinta dunia tidak mesti cinta harta. Orang cinta pangkat, cinta jabatan, ini sama, hubbud dunya. Orang cinta popularitas, ini sama, hubbud dunya. Ya, orang cinta mendapatkan apresiasi manusia, kedudukan di hati manusia, ini juga sama, bagian daripada materi dunia. Ya, tidak mesti melulu terkait dengan urusan duit, tidak melulu terkait dengan urusan harta. Bisa dengan model-model yang lainnya, yang semuanya itu termasuk pernak-pernik dan perhiasan dunia. Nah, kalau orang kemudian berlebih-lebihan di dalam mencintai semua itu, tentu dia akan berat menghadapi kematian. Akan berat menghadapi kematian. Maka ada istilah, jadikan dunia di tanganmu, di genggamanmu, jangan jadikan dunia di dalam hatimu. Karena apa yang di dalam hati berat untuk dikeluarkan. Beda dengan apa yang ada di tangan kita. Mudah bagi kita untuk mengeluarkannya. Baik, para jamaah. Jika dia bahagia dengan mengingat Allah dan merasa tentram dengannya, maka dia akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaannya semakin sempurna. Jelas ya, perjumpaan dengan Allah dan berjumpa dengan Allah tentu dengan kematian, ya. Maka ini akan menjadi momen yang sangat menyenangkan dirinya, membahagiakan dirinya. Demikian pula saat dia dibiarkan menyendiri bersama dengan kekasihnya, serta segala rintangan dan aral diputus darinya. Ini satu momen yang sangat luar biasa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang memang dia itu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebab dunia membuatnya lalai dari mengingat Allah. Inilah salah satu sisi perbedaan antara kondisi kematian dengan kondisi kehidupan. Ya, makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kematian seorang mukmin itu rahatun min kulli syarr. Itu rehatnya dia dari segala kepenatan dunia. Ya, dunia ini penat, rintangannya luar biasa. Ya, kesibukannya luar biasa, fata morgananya luar biasa. Maka ketika seorang mukmin itu mengalami kematian, kematiannya itu sejatinya adalah rehat dari segala kepenatan dunia. Taib, para hadirin. Kemudian yang kedua, kematian itu adalah perubahan keadaan
Karena dengan kematian semua yang tidak terungkap ketika hidup itu menjadi terungkap. Seperti sesuatu yang tidak terlihat ketika tidur, maka akan terlihat oleh orang-orang yang sudah terjaga. Orang yang tidur, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak bisa melihat apapun. Orang yang sedang tertidur lelap, dia tidak bisa merasakan ya situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Beda dengan orang yang terbangun. Di sisi orang yang tertidur itu ada sesuatu yang bahaya, ada sesuatu yang nampak. Ya, bagi orang yang terjaga ya kelihatan, tapi bagi orang yang tidur tidak kelihatan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah perumpamaan antara hidup dan mati. Kebanyakan orang yang hidup, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu diumpamakan seperti orang-orang yang tidur. Dan ketika dia meninggal dunia, baru dikatakan dia sudah terbangun. Maksudnya apa? Banyak orang ketika hidup itu tidak menyadari segala hal. Dia tidak menyadari bahwa perbuatan buruknya, apakah karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, itu akan berdampak buruk bagi dirinya. Banyak yang tidak menyadari, layaknya orang tidur. Orang yang tertidur tidak sadar apapun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, banyak kan orang yang kemudian dia tidak peduli dengan agamanya sendiri, tidak peduli dengan syariat Allah, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Ya, mereka hidupnya anteng-anteng saja. Ya. Tidak menyadari apapun, anteng-anteng saja. Banyak orang tidak sholat, hidupnya anteng-anteng saja. Banyak orang kemudian melakukan kezaliman, korupsi kah, menipu, menzolimi orang. Na'udzubillah, ya saling sikut, ya demi meraih pangkat, jabatan, kedudukan, walaupun dengan menghalalkan segala macam cara. Anteng-anteng saja hidupnya. Ya. Kenapa? Mereka tidak menyadari apapun. Sama seperti orang yang tidur. Kapan mereka itu akan menyadari segala sesuatunya? Saat mereka mati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pertama kali yang terungkap oleh orang mati adalah apa yang bermanfaat dan berbahaya baginya. Baik itu dari kebaikan dan juga kejelekan-kejelekannya. Itu yang nanti akan pertama terbayang. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Ada hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini bisa benar bisa tidak. Namun hadirin demikianlah ya. Artinya sekelumit gambaran kalau orang itu mati. Jadi orang yang kemudian melakukan survei penelitian ya tentang apa sih yang akan dialami manusia kalau manusia itu sudah mati gitu. Maka dia kumpulkan sekitar 100 orang. Orang-orang yang katanya pernah mati tapi hidup lagi. Apa bahasa ininya? Mati suri istilahnya ya. Jadi ternyata sekitar 90% dari wawancara dengan orang-orang yang pernah mengalami seperti itu jawabannya sama. Jadi dia ketika mengalami peristiwa itu seperti ada yang mengangkat dirinya ke atas, gitu ya. Kemudian tidak ada yang pertama kali teringat saat dia mengalami keadaan seperti itu kecuali kebaikan dan keburukannya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Itu yang pertama kali diingat oleh orang saat dia mengalami kematian. Ya, terbentang apa yang dia lakukan selama hidup di dunia, dari mulai kebaikan-kebaikannya dan juga keburukannya. Dari mulai perkara-perkara yang bermanfaat dan juga perkara-perkara yang justru membawa madarat bagi dirinya. Itu yang akan pertama teringat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Setiap kali dia melihat kejelekan-kejelekannya, dia pun merasa sedih terhadapnya. Sementara orang beriman akan melihat luasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Begitu. Artinya ya bisa dibayangkan kalau orang itu justru dominan keburukan semasa hidupnya, maka yang menjadi dominan pada dirinya jelas adalah kesedihan dan penyesalan. Namun apabila dia dominan dalam masa hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, ya semoga ya kebahagiaan dan kegembiraan yang dominan pada dirinya setelah dia itu mati. Maka kalau diibaratkan dengan kematian, dunia ini seperti penjara yang sempit. Sementara penghuninya bagaikan tawanan di rumah yang gelap dan sempit. Lalu dibukakan untuknya pintu menuju taman yang sangat luas.
sehingga matanya tidak mampu memandang ya hingga ujung daripada taman yang sangat luas itu. Di dalam taman tersebut terdapat aneka ragam pohon dan juga burung, sehingga dia tidak mau lagi kembali ke penjara yang gelap gulita. Nah itu artinya kalau orang mati di atas iman dan amal saleh, mati dalam keadaan husnul khotimah, maka ketika dia melihat ya bagaimana nikmat kubur, dibentangkannya tempat dia nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia tidak mau lagi kembali ke alam dunia. Makanya orang beriman nanti akan dibawakan oleh penulis riwayat yang sangat panjang dari sahabat yang mulia Barra bin Azib. Orang beriman itu ketika sudah dicabut nyawa, kemudian dia difitnah kubur dan dia lulus dari fitnah kubur, salah satu nikmat kubur yang akan diberikan kepadanya adalah dia akan diperlihatkan tempat duduknya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan yang keluar, ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabb, segerakan kiamat. Dia sudah tidak mikir lagi ke dunia, enggak mau lagi balik lagi ke dunia, karena dunia bagi dirinya seperti penjara yang sempit. Sedangkan ini di hadapannya terbentang luas taman yang begitu indah dengan rindangnya pepohonan, buah-buahan dan juga burung-burung yang berkicau. Maka dia tidak akan lagi mau ke penjara sempit itu. Yang ada di hadapannya adalah kenikmatan. Ya, taman surga yang begitu luas, seluas langit dan juga bumi. Itu satu level, satu tingkat surga. Dan begitu. Nah, berbeda dengan orang yang matinya su'ul khatimah, ya, penyesalan yang ada pada dirinya. Maka beberapa ayat menjelaskan, ya, Rabbirji'uni, mereka ingin balik ke alam dunia karena dunia menjadi segala-galanya. Untuk apa? Mereka ingin beramal soleh yang dulu mereka tinggalkan ketika di alam dunia. Sehingga ungkapan yang keluar, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku jangan kau tegakkan kiamat. Kenapa? Karena siksa kubur yang mereka dapatkan, ya, itu tentu mereka sadari, ya, tidak, ya, apa siksa neraka yang akan ada di hadapan mereka, tentu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akan lebih dahsyat lagi, dibandingkan siksa kubur yang mereka dapatkan. Nah demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nanti di poin keempat, insyaallah kita akan membahas tentang 3 kengerian dari kematian. Ya, di antaranya yang pertama sakaratul maut. Kemudian yang kedua saat melihat malakatul maut. Kemudian yang ketiga ya takut dari su'ul khatimah. Ya, takut dari su'ul khatimah. Ini 3 kengerian kematian. Ya, saat sakaratul maut, kemudian saat melihat malakatul maut, dan saat orang itu matinya su'ul khatimah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita lanjutkan biiznillah. Baik para jamaah, kita akhiri saja sampai di sini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.